Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, bertemu kembali dengan saya, Coach Edwin Indarto dari IQDIA, Key for Indonesia, lembaga pelatihan bisnis berbasis pada life dan bisnis coaching. Sahabat, dimanapun Anda berada, topik kita kali ini cukup menarik, yaitu tentang parenting, yaitu bagaimana cara Anda menemukan bakat anak Anda. Pastikan Anda menonton YouTube ini sampai dengan selesai. Ingat, untuk selalu Anda like, komen, subscribe, share, dan pastikan tekan tombol lonceng untuk Anda dapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru kami. Pastinya di channel YouTube Edwin Indarto. Terima kasih. Nah, kita langsung masuk saja. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, bagaimana sih caranya Anda bisa menemukan bakat anak Anda? Ya, materi ini kami sadur dari sebuah tulisan Lori Rodun ya tentang healthy and balanced living for maximum. Jadi tulisan tentang bagaimana sih cara menemukan bakat anak untuk orang tua yang sibuk. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, membantu anak-anak Anda untuk dia bisa menemukan minat dan bakat mereka adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada anak-anak Anda. Ingat, Anda yang lebih lama hidup di dunia ini, sedangkan mereka jauh belum punya pengalaman. Maka anugerah terbesar adalah ketika Anda bisa membantu anak-anak Anda menemukan minat dan bakat mereka. Hal ini penting. Mengapa? Karena ini adalah esensi bagaimana Anda bantu mereka untuk menemukan rancangan Tuhan dalam diri anak-anak Anda. Ya, jadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika mereka mengetahui siapa diri mereka dan apa yang akan mereka tawarkan kepada dunia pada saat mereka dewasa kelak. Hal yang tidak mudah untuk mengetahui apa bakat dan minat mereka. Nah, pada sesi kali ini kita akan membagikan cara-cara yang cukup sederhana, cukup mudah untuk Anda lakukan, dan mungkin memiliki keberhasilan yang lebih besar. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa klien mempraktekkan dan ternyata hasilnya mereka puas. Yang pertama, ajak anak Anda untuk melakukan aktivitas yang berbeda. Ya, jangan batasi anak-anak Anda. Ya, lakukan yang terbaik dengan tidak membatasi anak-anak Anda. Ya, jika anak ini tumbuh besar dalam olahraga, wajar jika Anda terlibat dalam olahraga. Artinya apa? Orang tua Anda sebagai olahragawan, Anda melibatkan anak Anda sebagai olahragawan. Coba cari aktivitas lain, karena apa? Belum tentu loh anak Anda itu suka dengan olahraga. Ya, coba buka pikiran Anda dan pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang itu jauh lebih cocok untuk anak Anda. Artinya, Anda harus berpikir untuk melakukan aktivitas yang berbeda dari apa yang Anda sebagai orang tua minati untuk menemukan minat dan bakat mereka. Kemudian yang kedua adalah pantau terus dunia anak Anda. Dengarkan ya, pastikan Anda aktif mendengarkan. Mungkin suatu ketika ada kata-kata atau kalimat yang keluar dari anak Anda tentang minat mereka. Anak-anak Anda mungkin bisa banyak bercerita tentang minat mereka. Meskipun hal tersebut mungkin tidak menarik bagi Anda. Contoh adalah, sebagaimana yang kita ulas pertama tadi, Anda mungkin hobi olahraga. Tetapi suatu ketika anak Anda mungkin dia bercerita bahwa, oke, saya senang, saya suka menggambar. Kita tidak bisa memaksakan olahraga kita kepada anak kita. Dengarkan mereka. Ya, menggambar mungkin sesuatu yang tidak Anda sukai, tapi dengarkan saja mereka. Ya, dengarkan di mana mereka memberikan informasi berharga tentang diri mereka sendiri. Ya, banyak petunjuk sebetulnya yang sudah mereka keluarkan, tetapi pastikan pada tahap ini tugas Anda mendengarkan. Ya, mendengarkan apa yang sudah atau pernah mereka ungkapkan kepada diri Anda. Langkah yang ketiga, apa itu? Dorong bakat dan minat anak Anda. Ya, janganlah menjadi orang tua yang memadamkan impian dan gairah anak-anak kita. Ya, sekalipun
kadang hasrat mereka, minat mereka itu sangat tidak realistis bagi Anda. Biarkan mereka tumbuh berkembang, bermimpi, dan mengikuti kata hati mereka. Sekali lagi, Anda tidak akan pernah tahu kemana Tuhan akan memimpin mereka. Saat ini, kalau cerita yang awal tadi ya, saat ini bisa jadi Anda menyukai olahraga. Anda mungkin ingin anak Anda menjadi ahli kedokteran, paham dalam bidang kedokteran. Sekali lagi teman-teman, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, Anda belum tahu kemana Tuhan akan menuntunnya. Maka pastikan dorong bakat dan minat mereka. Ya. Nah, langkah yang keempat adalah jangan pernah takut untuk selalu melepaskan sesuatu, atau artinya berani. Ya, anak-anak kita mungkin mencoba aktivitas yang berbeda untuk beberapa saat, dan kemudian mereka memutuskan sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Mungkin Anda mengalami hal seperti itu, betul kan ya? Jadi mereka melakukan sesuatu hal, kemudian Anda mengeluarkan biaya di sana, dan apa yang terjadi ternyata nggak lebih dari 3 bulan, 6 bulan mereka sudah tidak lagi melakukan itu. Namanya juga anak-anak. Ya, pastikan satu hal, jangan pernah Anda melarang mereka atau memaksakan mereka akan sesuatu yang Anda minatin. Ketika mereka sudah tidak lagi suka dengan itu, maka tugas Anda adalah memberikan nasihat, memberikan penjelasan bahwa Anda atau anak-anak Anda harus menyelesaikan kegiatan tersebut. Ya, dan begitu sudah selesai baru dia boleh untuk berganti peran lagi. Ini untuk melatih apa? Untuk menunjukkan kepada anak-anak Anda bahwa mereka perlu menjaga komitmen yang sudah mereka buat. Kan tadi mereka yang menginginkan kegiatan itu, aktivitas itu, betul kan ya? Kemudian mereka bosan dan mereka meninggalkannya. Maka tugas Anda adalah memberikan nasihat kepada mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke ya, kecuali ada hal-hal yang lain yang mungkin sangat-sangat urgent untuk Anda bisa meninggalkannya. Tapi di pelajaran di sini adalah jangan takut untuk melepaskan sesuatu, karena ini adalah melatih menjaga komitmen yang sudah mereka buat sendiri. Nah, langkah yang berikutnya adalah biarkan anak Anda menjadi leader. Ide yang tadi muncul dari anak Anda, maka apa yang terjadi? Biarlah mereka yang menjadi leadernya. Ya, dan peran Anda di sini hanyalah sebagai pelatih dan membimbing mereka sebagaimana nasihat yang sebelumnya tadi. Anda boleh memberikan saran berdasarkan apa yang Anda lihat dari mereka, apa yang Anda dengar dari anak Anda. Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kita bisa tarik sebuah resume dari beberapa tips yang sudah kita berikan tadi. Setiap anak Anda adalah individu yang unik, demikian juga dengan Anda. Dirancang dengan sempurna oleh Tuhan mereka. Mereka memiliki kumpulan bakat dan hasrat mereka masing-masing. Dan biarkan mereka bertumbuh dengan hasrat dan bakat mereka. Yang akhirnya, itu adalah menjadi hadiah bagi dunia dari anak-anak Anda. Sebagai orang tua, tugas Anda adalah membantu anak-anak Anda untuk menemukan bakat dan hasrat mereka. Demikian sesi kita kali ini, semoga bermanfaat, menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.